amman yarisu fasaduhu wa yakiduna fi ijadihi wa ikhwatihi. Orang ahli atau orang dalam kondisi berada di dalam kesesatan atau kemungkaran, itu mereka mengidam-idamkan generasi penerus. Bagaimana kita dengan yang baik? Tukang sihir itu jelas sesat dan menyesatkan. Tapi ketika sudah berumur tua, mikir generasi, saya ini mau mati, siapa yang meneruskan? Maka di sini terletak bagaimana perlawanan antara hak dan batil itu terus menerus. Jadi orang yang dalam kondisi tidak benar itu juga memikir generasi penerus. Mungkin pada saat Abu Jahal atau Abu Lahab melawan Rasulullah ketika sudah mendekati kepada kematian, pasti hatinya juga berpikir, Rasulullah penerusnya akan terus melawan akan orang itu pasti punya niatan seperti itu. Bagaimana juga Firaun itu juga mikir generasi penerus, dia nggak punya anak sampai mengambil anak yang hanya di sungai atau jadi musuhnya. Ya, kita juga nggak ngerti gitu ya. Inginnya supaya ada penerusnya. Maka dari itu kita ini juga harus memikirkan generasi penerus. Ketika kita sudah meninggal, kita sudah sowan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, masihkah anak-anak cucu kita ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ahli batil pun tetap berusaha supaya menjadi generasi penerus. Yang kedua, isti'anatul muluk wal hukam alladzina la yahkumuna bi syara'illahi bis-sitra wal arrafid wa hadha amrun lam yazal qaiman ila yaumin nasi hadza. Isti'anatul muluk wal hukam alladzina la yahkumuna bi syara'illahi, pemberian pertolongan atau apa ya, satu visi dan misi ya sebuah pemimpin, apalagi pemimpin yang tidak didasarkan dengan keimanan dan keislaman, itu selalu berkolaborasi dengan tukang sihir ila yaumina hadza, sampai hari ini ya, ila yaumil kiamat. Jadi dulu yang diceritakan Nabi ini kerajaan raja-raja zaman dulu ternyata berkolaborasi dengan tukang sihir. Tapi ila yaumina hadza, sampai hari ini kalau nggak berhubung dengan syariat Allah ya sama. Ya ada tukang sihir apaan gitu ya. Dulu konon saya nggak menyaksikan diri, tapi beredar dengan hantar berita itu, belum zaman medsos, nggak tahu kalau sekarang ya. Konon jalan tol ada orang yang dikorbankan, ada utus bendera bersejarah dan lain sebagainya. Pembangunan apa itu masih syarat dengan sebuah kesirikan yang bersama-sama dengan tukang sihir gitu ya. Ya sampai kadang-kadang pawang hujan dan lain sebagainya. Ya. Ini artinya memang dari sejak dulu kalau tidak berhubung dengan hukum Allah ya tetap berkolaborasi antara pemimpin kemudian dengan tukang sihir sejak zaman dulu sampai ila yaumina hadza. Kemudian istihbabut ta'lim fis sighar fa innahu kan nafsi fil hayat di anasawir yumkinu tawjihuhu wa ta'limuhu bi tariqah al muradah di anahu inda qabili yati ta'lim. Dianjurkan memberikan pendidikan kepada generasi kita itu sejak kecil ya. Kalau kita melihat di sini, sang raja meminta supaya ada anak kecil yang cerdas yang akan dididik untuk menjadi generasi penerusnya tukang sihir. Kemudian qadarullah, si anak itu mampir di tempat rahib atau ulama dan pembelajaran itu masuk ke dalam dirinya.
Kalau kita disuruh oleh Rasulullah SAW memerintahkan sholat anak-anak kita sejak umur 7 tahun, 6 tahun atau 7 tahun, agar dia terbiasa dengan sholat itu, terbiasa dengan ibadah kepada Allah itu terbiasa. Karena memberikan pelajaran kepada anak yang masih kecil itu karena bersih fil hajar, seperti mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu itu sulit, tapi kalau sudah kena, hilangnya sudah sulit. Beda kalau belajar masa tua itu kayak mengukir di air, gampang mengukir, gampang hilangnya, gitu ya. Nggih, wong tua itu dipelajari kan cepat mudeng, tapi cepat lali gitu ya. Hari ini mudeng paham, sudah takutnya hilang. Iya. Tapi kalau anak kecil itu kadang dikasih pelajaran kayak nggak mudeng, tapi ternyata nanti dia ingat terus gitu ya. Maka pentingnya belajar ketika masih kecil. Kemudian yang keempat, isbatu karomatil awliya wahum alladzina amanu wa kanu yattaqun. Keramat bahasa Arabnya karomah. Karomah bahasa Jawanya keramat. Karomah itu ada. Hanya karomah itu tidak bisa diusahakan. Ada sebagaimana yang anak ini laksanakan setelah melihat ada hewan besar yang akan melewati jalan mengganggu orang banyak. Dia minta pada Allah, ya Allah, coba tunjukkan kuasamu ya Allah. Apakah ilmu tukang sihir atau ilmu rahib yang kau benarkan? Allah menolong. Dia ambil batu besar, dilemparkan kepada hewan itu dan ternyata mengenai dari hewan mati. Itu karomah. Tapi tidak diusahakan dan sebelumnya tidak tahu. Sebelumnya tidak tahu. Sebagaimana Musa, ketika kalau misalnya ulama itu karomah, kalau Nabi itu mukjizat. Sekarang yang lebih tinggi lah mukjizat. Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Firaun, kemudian sampai pinggir lautan, dia minta sama Allah, minta tolong, harus bagaimana. Kemudian Allah menyuruh untuk mengumpulkan tongkatnya ke lautan. Artinya sebelum itu Nabi Musa nggak tahu kalau tongkatnya dipentongin di lautan itu jadi jalan, tidak tahu. Atau ketika dia berhadapan dengan tentara Fir'aun, kemudian ketika tukang sihir Fir'aun melempar tali-tali kemudian jadi ular, Nabi Musa berdoa kepada Allah harus bagaimana, disuruh untuk melempar tongkatnya jadi ular besar, kemudian memakan ular-ular si tukang sihir Fir'aun. Sebelumnya nggak tahu. Kalau Fir'aun itu, kalau Nabi Musa itu tahu sebelumnya, itu nggak lari ketika dikejar. Moyang perdong, tongkatku modar. Tapi nggak tahu, maka yang namanya karomah itu nggak tahu. Ketika tahu bisa diusahakan, bisa diulang, itu bukan karomah. Jadi karomah itu ada, tapi tidak bisa diusahakan dan orangnya tidak tahu. Syaratnya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orangnya beriman dan bertakwa. Suatu saat Allah tetap memberikan sebuah pertolongan, meskipun kayak tidak masuk akal. Tapi misalnya poso boleh karomah, amalan apa boleh karomah, itu emang nggak benar, gitu ya, nggak bisa. Gitu. Kemudian qulubul ibad biyadillahi mayahdi mayasya wa yadillu mayasya. Faqad ihtadal gula wa wa fi ahsanis sahir wa inayatul malik al-asir. Masya Allah, kalau kita bicara hidayah itu benar-benar di tangan Allah. Ya. Ini pembelajaran ini banyak hal yang kita boleh bercerita. Misalnya kalau kita melihat anak itu kan diambil oleh raja, kemudian setelah itu dididik ke tukang sihir. Itu dari awal itu berpikirnya kalau itu betul-betul nggak kuasa Allah, terus bahaya, anak itu bakalan jadi anak bener. Mau bener dari mana yang ngambil raja dididik ke tukang
sihir, mesti jadi tukang sihir pun ya. Tapi ternyata dengan hidayahnya Allah itu, ketika berjalan di jalan yang minggu hampir di majelis taklimnya rohib, gitu ya. Dan ternyata yang ilmu yang masuk adalah ilmunya rohib. Nah ini pembelajaran seperti itu betul-betul supaya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang itu misalnya ada orang yang punya anak, misalnya anaknya dia dibiayai, disuruh sekolah, disuruh mondok, disuruh belajar, semuanya diongkosi, tapi tetap orang iso-iso itu sudah ada. Ada kemudian sebagian di kampung-kampung dulu ada orang tua punya anak, orang tuanya nggak mampu, sekolahnya orang mampu, mendidik nggak mampu, terus kalau saat juga belajar ini gula dewi. Itu ada orang yang menghabiskan waktunya untuk belajar kemana-mana, kemudian sudah jadi orang yang sukses, jadi orang yang alim. Artinya bahwa memang yang mengubah hati dan memberikan petunjuknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita bilang petunjuk, bilangnya kan orang yang paling cepat masuk Islam dan cepat mendapatkan hidayah itu harusnya orang yang dekat dengan Nabi, apalagi sampai keluarga Nabi. Jadi itu, tapi buktinya Nabi sendiri tidak bisa mendapati Abu Thalib. Yang Abu Thalib itu malah mengurus dia dari sejak dia kecil, gitu ya, sampai menjelang kematian saja ditalkin suruh mengucap la ilaha illallah itu terus terang ngomong aku tidak mau. Padahal yang ngajak Nabi, apalagi kok kita yang ngajak, artinya itu ya harusnya Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal itu paling iman terlebih dahulu harusnya, gitu ya. Nah, tapi ternyata buktinya juga enggak. Tapi ada orang yang seperti Bilal mau mengikuti Nabi itu sampai diajar, dikipi dari waktu, pokoknya tokohannya tokoh. Tapi kalau Allah masih petunjuk, maka Bilal menjadi orang yang sangat-sangat baik, super baik, bahkan masuknya surga saja mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita itu hanya menyampaikan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya menyampaikan. Ketika benar menyampaikan itu orangnya menerima, mengamalkan, ya rezeki. Kalau tidak, ya terus sampaikan, gitu ya. Terus sampaikan. Yang ngasih hidayah Allah. Kita yang menyampaikan, tapi yang ngasih hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana anak ini dididik untuk menjadi tukang sihir, malah jadi orang yang benar. Tapi mungkin ada orang yang dididik agar menjadi orang yang benar, tapi ternyata menjadi salah. Itu juga ada. Ya kayak kasus yang kemudian ada dosen guru agama Islam murtad, ya. Jadi orang murtad itu kan apakah itu harapan orang tuanya? Tidak, dia nggak tahu sekolahnya masjid Islam, SMP Islam, SMA Islam, kuliah di Islam. Setelah lulus malah murtadnya. Naudzubillah, dan itu ada, ya. Dan itu ada, masya Allah. Makanya ya kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun ikhtirar bil karamah wa nisbatuha ilallahi min haitsul aslu wa taqabbul. Tidak boleh terbujuk, tidak boleh menggantungkan diri kepada karomah itu. Karena hakikatnya karomah itu adalah dari Allah. Maka ketika si bulan, si anak-anak ini dimintai sesuatu, misalnya kayak patihnya raja datang meminta diobati kebutaannya, maka si bulan itu ngomong, saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Kalau kamu mau masuk Islam, nanti aku berdoa kepada Allah. Maka selalu mengatakan aku tidak bisa, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus selalu bertawakal dan bergantung kepada Allah, bukan kepada karomah yang ada. Kemudian jawazul ikhtibari muqamatil ibad inda syakki fihi wal ittirar fi amrihim.
Fakat fa'ala dari kali bilang mukmin inna maqala al-yaum a'lamu sahir afdalu an rahim afdal. Bolehnya apa ya? Kalau dalam hari ini itu memilih mana yang baik, mengetes mana yang baik yang akan saya ikuti, yang jelek akan tinggalkan. Itu boleh. Di kita ada sebutan kata istikharah. Ketika kita punya pilihan dua hal yang kita belum mantap, mana yang lebih baik, mana yang harus aku pilih, maka disuruh sholat istikharah. Dan zaman dulu itu zaman kerajaan yang diceritakan Nabi itu istikharahnya, ikhtibarnya itu kan, ya Allah, mana ini yang apakah pembelajaran dari tukang sihir atau dari rohib? Berilah tanda bagiku, ya Allah, kalau yang benar adalah ajaran rohib, maka dia sebetulnya dalam hati sudah sampai itu. Maka tolonglah dan bunuhlah hewan besar yang akan mengganggu perjalanan ini. Artinya dia meyakinkan diri dengan suatu hal yang bisa menunjukkan dirinya mana yang lebih baik di antara tukang sihir atau ulama yang disebut sebagai rohib. Kemudian jawazut tauriyah ala usul 5 yatarattabu alaihi min maslahatil kadbi fil harbi ala ma'da wa fi iqidati nafsi minal bilad. Boleh ini, tapi jarang-jarang kita harus bisa menempatkan bolehnya bohong dalam kemaslahatan yang besar. Bohong dalam kemaslahatan yang sangat besar. Misalnya si anak ini ketika ditanya siapa gurumu, ya nggak ada. Meskipun kemudian akhirnya diseksa, akhirnya menunjukkan, ya tidak tahu gitu. Nah, jawaban tidak tahu itu sebenarnya kan bohong, karena dia punya guru, gitu ya. Punya guru yang akhirnya kemudian ditunjukkan kepada gurunya yang ada di mana. Ini tauriyah. Tauriyah itu jadi bahasanya ngapusi, tapi dalam kemaslahatan yang sangat besar. Jadi misalnya kalau kita jawab jujur dalam satu masalah itu ada mamboran yang sangat besar. Gambaran kecil misalnya ada orang dikejar-kejar. Ada orang dikejar-kejar mau dibunuh lewat depan kita. Itu pertama. Nah, kita tahu itu bahaya kalau dia sampai ketemu. Ada yang tanya, tahu orang ini lewat sini? Nah, kita tidak tahu. Mungkin kita melangkah satu langkah mengatakan tidak tahu. Pakai siasat namanya tauriyah ini diperbolehkan. Ya. Tapi ketika ada kemaslahatan yang sangat besar. Ya, misal kemaslahatan yang besar lagi gini, misalnya dengan punya istri nggak begitu cantik misalnya ini contoh, terus maca apa-apa itu ngomong itu cantik belum, jadi itu ya belum, tapi dengan jujur belum kan mesti lesu dengan misalnya belum kali itu ya, malah cantik tenang sana terus pokoknya saat dunia paling cantik disampaikan, ini kan bohong, tapi membawa kemaslahatan. Bahwa kemaslahatan itu boleh itu kita ini ngapusin dia, atau istrinya dengan masak padahal masakannya serai enak orang ngalor orang itu misalnya, gimana Pak masakannya enak nggak keras kalau saya masak paling enak jadi anak ada seneng nggak itu ngapusin sebenarnya tapi ngapusin membawa kemaslahatan, tidak ngapusin membawa kerugian. Yang tidak boleh itu ngapusi tapi merugikan orang lain, merugikan orang lain. Itu suatu contoh-contoh tauriyah yang diperbolehkan seperti itu. Mungkin ada, bukan hanya cari muka, tapi memang ketika dijawab jujur orang itu akan jadi lebih bahayanya lebih besar gitu ya. Jadi boleh, tapi jangan buat dalil nanti. Bukan kesini-sini ngapusi kan maslahat atau masalahnya apa gitu ya. Jadi betul-betul suatu kemaslahatan ya.
ngapusi ditagih utang jari duit ngomong orang duit terus ya. Iya, memang orang bayar ya. Al-mu'min yumtahanu fi sidqi imanihi wa sabati ala qawlil haq wa in adda ila izhari nafsi. Orang mukmin itu akan diuji, dan kalau betul-betul dia sebagai seorang mukmin pasti akan mempertahankan akidahnya meskipun mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, nyawanya, tetap akan mempertahankan keimanannya. Sebagaimana Lula mempertahankan keimanannya sampai dibuang di atas gunung, dibuang di atas laut, bahkan kemudian dirinya pun menyerahkan panah pada sang raja untuk membunuh dirinya, ya. Tapi dia mempertahankan keyakinannya. Begitu juga sang rohib yang didatangi oleh kerajaan, kemudian dia dibelah kepalanya jadi dua, tapi dia tetap gagah mempertahankan keimanannya. Dan itu tidak sedikit orang-orang dulu yang mempertahankan keimanannya meskipun nyawanya melayang, meskipun jiwanya hilang. Dan itu adalah suatu orang mukmin, ya, orang mukmin yang benar, ya. Orang mukmin yang benar itu tetap milih kepada keselamatan akidahnya daripada sekedar keselamatan badannya. Kemudian at-taqiyatu fi sabilillah ila Allah Ta'ala wa ilharul haq. Dan juga kita disuruh untuk berkorban. Pengorbanan di dalam jalan menuju pada Allah ketika kita mendapatkan sebuah kebenaran. Ya pasti yang dakwah itu ada konsekuensi. Maka yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil, dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun banyak rintangan, tantangan, hambatan, gangguan, godaan, itu pasti ada, ya. Karena di dunia ini kita tetap dalam rangka untuk ujian. Kemudian ahli iman yusafiruna ulama atahumullah wa tafaddala bi alaihim li khidmati dinihi wa da'wah ila sabilihi, ya. Ahli iman yusafiruna ulama atahumullah wa tafaddala bi alaihim li khidmati dinihi. Ahli iman, orang mukmin itu selalu, ya, selalu menjalankan apa yang Allah berikan itu dalam rangka untuk hikmah terhadap agamanya, hikmah terhadap dakwahnya, hikmah terhadap kebenaran, ya. Jadi mereka akan menyerahkan semua yang kita miliki, akan menyerahkan semua yang ia punya demi untuk membela agamanya. Kadang orang untuk membela agamanya saja nggak berani dengan tenaganya, nggak berani dengan materinya, itu sudah otomatis dengan jiwanya yang juga berani. Ya, mau kehilangan materi, kehilangan tenaga, kehilangan pemikiran, misalnya juga mau, apalagi sampai hartanya. Inna Allah Ta'ala yudhiru haq wa nasru ahdin wa yuzimul batil wa hizmah. Allah jelas akan menolong pada kebenaran. Allah akan menampakkan kebenaran dan menolongnya. Itu pasti, ya. Biasanya ending-endingnya itu ya tetap yang benar itu kelihatan benar, yang salah kelihatan salah. Bagaimana gagah dan perkataannya Fir'aun, ya, dan belum pernah kalah ketika perang, ya. Tapi akhirnya pun Allah menampakkan kekalahan Fir'aun atas tangan Musa alaihissalam. Bagaimana dengan Namrud, bagaimana juga dengan raja-raja kafir pada zaman dulu. Ketika zaman Nabi ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tapi yang akhirnya Allah menampakkan kebenaran dan menolong kebenaran, dan kebatilan itu pasti hancur. Kebatilan itu pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya juzul muslim ayyubah ya binafsihi idza kana fi dzalika maslahatu dinihi amma wala yakhshamin muwajihatul batil wa junni. Ini yang barusan saya baca itu tentang sekarang yang marak menjadi bom bunuh diri. Jadi si anak ini bunuh diri karena menyerahkan tombaknya atau panahnya ke raja agar membunuh dirinya. Bahkan dia ngomong, kamu gak akan bisa membunuh aku
kecuali kamu mengikut perintah. Dan ternyata mengikut perintahnya akhirnya panah dia mati. Tapi dia sudah berani karena perhitungannya, keuntungannya luar biasa. Ketika dia dibunuh, satu negara masuk Islam semua. Nah ini maslahat yang sangat besar. Tapi jangan sampai kalau kita justru membunuh diri kita, misalnya bunuh diri, ternyata habis itu malah orang Islam jadi tercoreng. Tidak satu negara masuk Islam, malah satu persatu orang itu keluar dari agama Islam dengan permasalahan tersebut. Maka perhitungan yang sangat matang, yang sangat kuat itu hal yang sangat-sangat diperlukan. Jadi tidak serta-merta. Maka mereka berdalil dengan contoh bulan ini tidak tepat, karena hasilnya tidak sebagaimana apa yang ada di dalam hadis ini, ya. Jadi kita harus betul-betul matang dalam perhitungan. Terus bayan melihat topis surah bayan tawahir wa du'a ilallah wa anna sabab dari karena du'a yuriduna takbidul ibad li rabbil ibad wahdah bayan tawahir yuriduna minan nas ayat takhiruhum arbaban min dunillah. Kemudian menjelaskan tentang orang yang berjuang, apakah berjuang di jalan Allah atau berjuang di jalan selain Allah. Apakah dia berdakwah agar orang-orang pada menyembah Allah, apakah berdakwah agar orang-orang itu menyembah dirinya. Kayak Fir'aun berdakwah agar orang-orang menyembah dirinya. Namun begitu juga Abu Lahab, Abu Jahal, harapannya agar orang-orang itu menyembah dirinya. Padahal kalau Islam itu mengajak agar seseorang itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang dakwah itu niatnya karena Allah. Sehingga kalau niatnya karena Allah, hasilnya diserahkan ke Allah. Tidak kecewa ketika memang tujuannya belum berhasil dan tidak menepuk dada ketika secara zahir usahanya adalah berhasil. Berbuat itu orang tak jalan ya aku itu nggak boleh ya. Atau ketika tidak berhasil kemudian menjadi putus asa, maka yang seperti itu maka tidak diperbolehkan. Jadi kita harus ikhlas ketika dakwah hanya mengajak agar orang-orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian asbabul hilak biadillah wa insa'a anfalaha wa insa'a qata'aha, ya. Sebab kehancuran apapun itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak ya terjadi, kalau Allah tidak berkehendak ya tidak terjadi, ya. Jadi misalnya kayak itu anak dibunuh, sudah dibawa kemana-mana enggak bisa membunuhnya anak saya itu. Yang kehendak Allah, kenapa dia itu kamu enggak bisa membunuh aku kecuali mengikuti aku. Harusnya kan dia, wah aku raiso dipakai nojo main dia gue kan gitu, jadi kan begitu. Tapi ternyata enggak gitu ya. Nah, mungkin kalau kita yang dikasih seperti itu kita udah begini kan gitu ya. Tapi dia enggak, karena memang tujuannya dakwah. Ketika memang aku itu harus mati, tapi kemudian banyak orang yang masuk Islam, ya ngapain tidak? Maka itulah yang aku laksanakan. Ya. Ini banyak pelajaran-pelajaran yang ada di dalam hadis tersebut. Dan al-israr ala israr dakwah ilallah ila kafatin nas walau kana dari kayu adi ilal maut fisabilillah. Terus berdakwah, ya. Terus ya, meskipun dakwah itu pengorbanannya adalah nyawa, ya. Meskipun pengorbanannya adalah nyawa, apalagi pengorbanannya tidak sampai nyawa. Kadang-kadang kita korban rasa gengsi aja kan nggak mau ya, korban rasa malu aku gitu ya. Nah ada orang yang belum bisa baca Al-Quran disuruh belajar malu aku, berarti mengorbankan malu saja bisa berani gitu ya, mengorbankan malu apalagi mengorbankan harta benda dan yang lain. Kok tukril karomah dalam abdil mu'min marokan tasbitan tahu alam Abu alaihi al-haq wa taqri'an li usulihi wa sya'nihi.
Karomah itu bisa berulang, akan tetapi tidak disetting. Karomah itu datangnya tiba-tiba sesuai dengan kebutuhan. Ya, bisa berulang, tapi tidak disetting. Aku mau ini gitu ya. Misalnya karomah kok bisa dipraktekkan di tengah-tengah kalangan itu, karomah itu begini ini kalau mau lihat karomah dibaca, karomah ditembak ya, dibedil, ditembak lakak-lakak. Nah, orang tegas apa paling pandai sisa di video ya. Nah, main bertanggular merdek tanpa sultan. Gak kejar manut beranjangan, tapi koyolo itu bukan karomah gitu ya. Nah, kalau itu bukan karomah, karena karomah itu tidak bisa diusahakan. Artinya hanya orang bertakwa dan tiba-tiba Allah memberikan pertolongan. Sebagaimana kalau para nabi namanya mukjizat. Kemudian ahlul kufri lantuk disuhum al-hujjat wal-barohin yu'minu wa inama sababu kufrihim wa al-ainat wal-ibar. Jadi kekufuran itu bukan hanya disebabkan dia tidak paham, tapi kekufuran itu yang banyak adalah disebabkan karena kesombongan. Yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab itu ngerti Muhammad itu benar. Dalam kisah yang panjang itu sampai ada 3 orang itu yang kangen ingin mendengarkan Rasulullah baca Al-Quran, yang ketika setelahnya itu pada ketemu itu pada gedeg dewi-dewi kan gitu ya. Artinya bahwa Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman itu karena sombong. Fir'aun tidak beriman itu karena sombong, bukan karena tidak tahu. Jadi orang yang tidak mengikuti dakwah yang benar itu belum tentu dia tidak tahu tentang, tapi karena gengsi. Gengsi itu kadang-kadang bisa mengorbankan keimanan kita ya. Kemudian at-tawagir wadhalimun indahum istidadul qadri anas sami'an liyabiqu alamahum fihi min dunia. Orang-orang yang sesat, tawagir Tuhan-Tuhan yang dipertuhan selain Allah, orang-orang zalim itu tetap selalu melancarkan keinginannya ya. Bagaimana agar orang-orang itu habis di muka bumi, agar dia tetap bisa menikmati kenikmatan dunia selama-lamanya, nggak ada yang mengusik. Ada pencuri di tempat-tempat yang agak gelap, ternyata dengan dolanan senter, kesenteran, marah loh dia, marah gitu. Padahal dia wah sebenarnya aku mentang-mentang gitu ya. Karena orang yang dolim, orang yang sesat itu suka di dalam kegelapan. Jadi ketika ada orang yang menyinari dengan hidayah, menyinari dengan ajaran yang benar, Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak mau. Akhirnya dia marah. Maka bagaimana agar orang-orang yang baik itu habis di muka bumi, agar dia bisa menjalankan visi-misinya di muka bumi untuk melaksanakan kenikmatan dunia yang tidak ada henti-hentinya. Ya, dan sampai di sini ke depan insya Allah hadis nomor 31. Semoga bermanfaat. Kalau minta maaf, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.